Baiklah, kita mulai mantan acara kegiatan pada pagi hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu. Yang hormati dari Dinas PMD Kabupaten Jemberana, Pak Camat Melaya, Pak Mekel Desa Ekosari yang kita hormati, beserta para pendamping dari tim penggerak PKK Desa Ekosari, Ketua BPD Desa Ekosari, beserta perangkat desa di Desa Ekosari yang kita hormati. Mohon izin kita mewakili Pak Kadis PMD Dukcapil yang sedianya ikut pada acara hari ini, karena beliau ada acara sehingga ditugaskan kepada kami untuk memandu kegiatan tanya jawab pada tahap pemaparan Lomba Desa tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Para hadirin yang kita hormati, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja sesanti Ayu Bagya atas karunia Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Sesuai dengan surat undangan kami bahwa kegiatan hari ini adalah tahap pemaparan khususnya untuk tanya jawab atas video yang telah disampaikan dari desa-desa yang memasuki nominasi 3 besar, yaitu Desa Ekosari yang giliran pertama, nanti giliran kedua Desa Gubuk, Kabupaten Tabanan, dan terakhir nanti Desa Tegal Harum dari Kota Denpasar. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa untuk tahapan penilaian lomba desa wenten tiga tahapan administrasi telah kita lalui, dan makin kita memasuki tahapan yang kedua, dan terakhir nanti kita akan memasuki klarifikasi lapangan, dan kami sudah jadwalkan mungkin pertengahan Juni ini kami akan melakukan klarifikasi lapangan ke Desa Ekosari. Demikian yang pembukaan yang dapat kami sampaikan. Sedianya kami mohon maaf bila mana nanti ada hal-hal yang kurang berkenan karena menggunakan media daring. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dan gangguan-gangguan teknis. Dan akhiri dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Silakan dari para moderator, silakan. Cek. Suara yang sudah kedengaran, Rika, Pak Okam ya? Kedengaran. Oke, terima kasih. Mohon izin. Mungkin Pak Kel, mikrofonnya bisa dimatikan sementara, nanti saat menjawab bisa dihidupkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid atas kesempatannya. Mohon izin Titiang, hari ini dalam proses tanya jawab untuk Desa Ekosari dalam tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023 ini akan memoderasi jalannya sesi tanya jawab ini. Pertama akan saya sampaikan tata tertib sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilahkan oleh moderator. Kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit dihitung mulai moderator mempersilahkan menjawab. Ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh perbekal atau lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Yang keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh perbekal atau lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Jadi pertanyaan itu
diawali jawaban oleh Pak Mekal Dumen nggih. Kemudian yang kelima, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Jadi dari waktu 40 menit ini apabila belum habis waktunya 40 menit, sudah tidak ada pertanyaan atau sudah tidak ada tanggapan dan tidak ada penyampaian dari desa, dapat kita hentikan sesi tanya jawab ini atas kesepakatan bersama. Punika tata tertib untuk sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023. Nah, kita langsung masuk kepada pertanyaan. Jadi kami akan memberikan 3 pertanyaan utama. Setelah saya persilahkan nanti Pak Mekal bisa menjawab. Waktu 40 menit akan dihitung mulai dari saya mempersilahkan Pak Mekal untuk menjawab. Pertanyaan pertama, penerapan aplikasi Sijalak dalam pelayanan diklaim membutuhkan waktu hanya 5 menit. Apakah penandatanganan surat sudah dilakukan secara elektronik? Pertanyaan kedua, komoditas kakao yang dimiliki oleh Desa Ekasari menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan pendapatan asli desa sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kemandirian desa. Terkait dengan hal tersebut, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa baik saat ini maupun kebijakan yang akan dilakukan ke depannya? Bagaimana inovasi kakao ini mempengaruhi perekonomian masyarakat desa, serta jelaskan juga keterkaitan BUM desa dan inovasi-inovasi lain dalam mendukung inovasi ini. Kemudian yang ketiga, Desa Ekasari memiliki potensi wisata yang dikelola oleh Pokdarwis. Bagaimana keberlanjutan pengelolaan agrowisata kakao, objek wisata Bendungan Palesari, dan wisata religi? Kemudian bagaimana pemetaan sasaran wisatawan yang dilakukan serta strategi marketing dalam menarik wisatawan? Sudah jelas Pak Mekal? Pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Baik, terima kasih. Mungkin yang ketiga yang tadi agak ragu-ragu. Oke. Saya ulangi. Desa Ekasari memiliki potensi wisata yang dikelola oleh Pokdarwis. Bagaimana keberlanjutan saat ini pengelolaan agrowisata kakao, objek wisata Bendungan Palesari, dan wisata religi? Kemudian bagaimana pemetaan sasaran wisatawan yang dilakukan serta strategi marketing dalam menarik wisatawan? Sudah jelas, Pak? Ya. Oke, jika sudah jelas, silahkan Pak Mekal menjawab. Terima kasih. Silahkan waktu dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Tentunya pertama Bapak Kabid selaku Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali yang sangat yang hormati bersama jajaran tim. Kita di pemerintah Desa Ekasari pada hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian. Jadi pada hari ini kami didampingi juga oleh Bapak Kabid ke Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jemberana, Bapak Camat, juga para tim pendamping, Ketua BPD, LPM dari PKK yang ada di Desa Ekasari. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, langsung kami jawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pelayanan kami kepada masyarakat di Desa Ekasari dengan aplikasi Sijalak dan Si Peduli. Jadi Sijalak adalah sistem jaringan administrasi kependudukan yang telah kami mulai gunakan di Desa Ekasari mulai tahun 2019, di mana dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat dalam keinginannya mendapatkan surat-surat keterangan yang mereka inginkan. Nah, kita di pemerintah desa berinovasi membuat inovasi ini yaitu dengan inovasi Sijalak.
Jadi dalam pelayanan, nah setiap warga masyarakat, karena data warga telah tersimpan di aplikasi, masyarakat datang atau lewat para kepala wilayah, para klien dinasnya menyampaikan surat yang mereka inginkan. Nah setelah mereka sampaikan, baik datang ke kantor desa maupun lewat perangkat wilayah, jadi data yang telah tersimpan, baik data kependudukan warga sudah ada di aplikasi dan dengan cepat surat yang warga inginkan itu bisa kita layani. Namun mohon maaf sampai saat ini penandatanganan masih secara manual. Belum kami menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, nike yang kita lakukan di pemerintah desa dari tahun 2019 sampai saat ini. Nah, di samping nike juga pelayanan kami tentang administrasi kepada masyarakat, yaitu dengan sistem pelayanan aplikasi Si Peduli, sistem informasi pelayanan administrasi pendudukan secara online. Nah, warga masyarakat yang menginginkan pelayanan surat-surat, baik ke kartu keluarga, KTP, akte-akte, baik akte kawin, akte kematian, akte lahir, mereka memenuhi administrasi yang diperlukan, terus mengumpulkan kepada kami di desa lewat kasih pemerintahan. Di kasih pemerintahan ini memverifikasi. Kemudian data-data yang telah didapatkan dikirimkan ke pemerintah kabupaten, tentunya ke Dinas Dukcapil, diverifikasi kembali. Setelah dinyatakan benar dan valid di ACC, kemudian dikembalikan ke desa. Sehingga di desa sudah bisa memprint out surat akte-akte yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, di sini hemat kami, warga masyarakat tidak membuang waktu, kemudian biaya transportasi ke pemerintah kabupaten, mereka cukup datang ke kantor desa, yaitu Desa Ekasari. Nike dalam pelayanan kami di bidang pemerintahan. Nah, terus melihat sheet yang kedua tentang budidaya kakao, melihat potensi di desa kami adalah desa pertanian dan perkebunan. Lahan untuk perkebunan masih sangat cukup luas dan memiliki lahan yang boleh kami katakan lahan yang cukup subur. Kita niki bersama warga masyarakat berinovasi, menjadikan lahan-lahan warga, menanamkan lahan warga niki dengan tanaman kakao. Tentunya kakao yang kami ingin tanam ini adalah kakao yang berkualitas bagus, kakao unggul, berkualitas bagus. Kemudian kami kelola tanam dengan sistem organik, lebih banyak organik, hampir 90% ini menggunakan bahan-bahan organik. Nah, dengan penanaman yang tentunya diawali dengan pembersihan lahan, pembuatan lubang, pemberian pupuk, kemudian ditanam tanaman. Nah, sampai saat ini kita baik di pemerintah desa yaitu telah mengalokasikan anggaran pendapatan belanja desa berupa pengadaan bibit tanaman kakao. Bibit tanaman kakao yang sudah kami awali juga dengan memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, pelatihan ini tentunya bertujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, sehingga budidaya kakao di Ekasari ini bisa maksimal. Nah, tentunya sampai saat ini, apa yang kita lakukan dari tahun 2020, 21, 22, dan mungkin berakhir sampai tahun 2023. Bibit-bibit yang telah kami berikan di tahun 2021 sudah mulai berbuah. Nah, terbukti
sampai saat ini di Desa Ekasari, niki, sesuai dengan data yang kami terima dari kelompok masyarakat, bahwa kurang lebih 200 hektar lahan pertanian, perkebunan sudah ditanami kakao, dan hasil per tahun yang kita dapatkan itu sudah mencapai 35 ton biji kakao kering fermentasi. Nah, dalam hal pemasaran tentunya dari pemerintah desa bersama kelompok masyarakat setelah melakukan kerjasama dengan para buyer-buyer, para pembeli kakao, para pengusaha kakao. Nah, selanjutnya kami sampaikan juga dalam hal menampung, ya, dalam hal menampung biji kakao masyarakat yang masih basah, kan. Kelompok tani ini yang dua sudah melakukan kegiatan, yaitu kelompok tani Merda Abadi dan kelompok tani Cipta Gemilang telah membuka inovasi dengan mempermudah tempat warga menjual biji kakao basah niki, membuka pasar minggu. Pada hari Minggu niki warga masyarakat baik yang ada di wilayah kisaran Desa Ekasari, kemudian secara umum di wilayah Kecamatan Melayu telah menjual biji kakao basahnya ke kelompok kami, yaitu kedua kelompok tadi. Nah, pada hari Minggu mulai jam 8 itu sudah dibuka sampai selesai, dan setiap warga yang membawa biji kakao niki langsung dibayar tunai. Nah, mungkin di sana ada sedikit moto kami di pemerintah desa bersama kelompok, yaitu dengan moto banyak batu, semakin banyak membawa batu kakao akan dibayar tunai. Terus kerjasama BUMDes dengan kelompok kakao atau warga masyarakat petani desa Ekasari, di mana BUMDes selain membuka bidang usaha simpan pinjam, juga telah membuka satu waserda, warung serba ada, yaitu khusus dalam penjualan alat-alat pertanian dan perkebunan. Tentunya yang dilakukan oleh BUMDes kami ini adalah sesuai dengan potensi kebutuhan yang ada di wilayah masyarakat Desa Ekasari. Kita wilayah pertanian perkebunan yang dijual di waserda tentunya sarana prasarana pertanian dan perkebunan. Sampai saat ini, nah khusus di kelompok kakao, nah selain dari subak-subak sawah yang ada, kelompok kakao sudah melakukan pembelian, pengadaan sarana pertanian, pengadaan pembeliannya di waserda BUMDes yang kita miliki. Nah, dengan adanya waserda, sistem pembayaran kami sampaikan juga bahwa pembayaran yang dilakukan oleh warga masyarakat bisa dibayar dicicil saat mereka panen, saat mereka menjual biji kakao ke balai kelompok Merda Abadi dan Cipta Gemilang. Nah, di sana petugas kami dari BUMDes juga standby ada di balai kelompok. Masyarakat yang panen dapat uang, mungkin tidak difungsikan, tidak digunakan saat itu, langsung ditabung lewat BUMDes, kemudian yang perlu mencicil pembayaran obat-obatan dan sarana pertanian bisa dicicil di saat kegiatan. Nah, sampai saat ini BUMDes kami, BUMDes Eka Buana Santi, yang telah berdiri awal mungkin di tahun 2006, mungkin mohon maaf di video agak kepleset, kita sampaikan 2026 ya. Ini 2006 BUMDes Ekasari telah didirikan, yaitu dengan peraturan desa nomor 1 tahun 2026. Terus setelah berjalan sampai tahun 2021, karena ini wajib terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, kita juga sudah mendaftarkan BUMDes Desa Ekasari, sehingga berubah nama menjadi BUMDes Eka Buana Santi Desa Ekasari.
Nah, karena ini kita di tingkat pedesaan, tentunya dari BUMDes ini telah juga memberikan dampak positif kepada anggaran pendapatan belanja anggaran pendapatan desa di tahun 2023 akhir tahun ini baru mencapai 38 juta yang diberikan kepada desa sebagai pendapatan asli desa. Ya, selanjutnya tentang kerjasama antar desa. Pertama tentang pendirian BUMDes ini kita telah melakukan kerjasama dengan 10 desa yang ada di Kecamatan Melayu tentang pendirian BUMDes bersama Kecamatan Melayu. Kemudian yang kedua, dengan ditetapkannya Desa Ekasari sebagai desa kawasan perdesaan. Kita terima kasih Bapak Bupati Jembrana telah menetapkan 5 desa yang ada di Kecamatan Melayu dengan istilah Catu Sari, terdiri dari desa Candi Sumo, Tuwet, Nusasari, Ekasari, dan Blimbing Sari. Nah, kami di pemerintah desa, kelima desa tadi telah melakukan kerjasama, khususnya di bidang perkebunan kakao. Nah, berlanjut, yang ketiga terkait dengan agrowisata. Nah, dengan sudah adanya kegiatan kami, baik kelompok masyarakat pada khususnya dan masyarakat Ekasari pada umumnya, sampai saat ini sudah ada tanaman-tanaman kakao yang produktif, terus adanya balai kelompok yang dilengkapi dengan ruang pertemuan, terus di sana juga telah tersedia ada tempat pengolahan kakao dari kakao batu basah sampai fermentasi, kemudian pengeringan, dan sampai terakhir ada sampai hasil di kakao kami berupa biji kakao setengah jadi, yaitu nibs. Jadi nib ini setelah biji kakao kering, fermentasi, kemudian diopen, dibuka kulitnya dan dipecah menjadi biji kakao setengah jadi. Setengah jadi niki dari para tamu kami yang datang niki sudah bisa langsung dikonsumsi. Ini kepada ya. Sudah bisa dikonsumsi. Nah, mungkin gambar dan video telah kami tampilkan dalam video yang sudah kami kirimkan. Nah, terus agrowisata, agrowisata yang kita miliki tentunya agrowisata pengolahan kakao, perkebunan dan pengolahan kakao. Nah, mungkin karena di desa Ekasari ini adalah wilayah perdesaan, kita kebetulan memiliki satu objek wisata, yaitu Bendungan Palasari. Bendungan Palasari ini adalah wisata alam kami yang kami miliki dengan pemandangan yang indah sekali. Terus kami dukung dengan wisata religi. Wisata religi niki ada di Gereja Palasari dan Gua Maria. Di sana gereja terbesar di sini adalah gereja terbesar mungkin di Bali dan Nusa Tenggara Barat yang dibangun dengan ornamen asli khas Bali. Ornamennya adalah asli khas Bali. Nah, di samping objek wisata kami religi ada berupa pura-pura. Namun mohon maaf sesuai dengan edaran Bapak Gubernur yang terakhir, objek wisata di pura niki agak kita batasi. Jadi wisata ke pura hanya khusus bagi warga masyarakat yang ingin bersembahyang tentunya. Nah niki jadi sirkulasi paketan seperti yang kami sampaikan tadi, ada agrowisata, ada wisata alam, kemudian ada wisata religi. Ini tamu-tamu yang datang kami berikan, kami sodorkan. Ini paketan wisata yang kami miliki. Silakan para tamu wisatawan berkunjung ke tempat-tempat yang kami miliki.
Nah juga tambahan kami selain warga masyarakat kami berusaha bekerja di bidang kakao, gitu. Masih banyak lagi potensi-potensi warga masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat. Tentunya masih ada banyak perusahaan-perusahaan, ada perusahaan dupo, kemudian usaha jamu, usaha ingke. Tentunya ini mendukung perekonomian warga masyarakat kami di Ekasari. Tentunya dengan adanya usaha-usaha ini akan lebih banyak menyerap tenaga kerja warga masyarakat, hampir ratusan, lebih 200-300 warga masyarakat nih ditampung di pengusaha-pengusaha yang telah kami sampaikan tadi. Sisanya warga kami di Ekasari mata pencahariannya tentu sebagai petani, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, selain dari PNS, TNI, Polri, dan pegawai-pegawai pemerintah atau non pemerintah lainnya. Nah, terus untuk mempromosikan wisata kami, nah mungkin Bapak Ibu dari tim penilai tingkat provinsi sudah lebih paham. Kita di wilayah Jemberana paling barat, terutama Ekasari, objek wisata kami sangat tersedia, sangat bagus-bagus dan menjanjikan. Namun sampai saat ini para wisatawan yang berkunjung ke Ekasari, pada khususnya wilayah Bali Barat, Jemberana pada umumnya ini masih sangat kurang. Ya. Namun tetap ini menjadikan semangat kami untuk membangun Ekasari di bidang pariwisata. Hanya Niko, mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Pak Man, silakan. Mohon maaf Niki biar ditambahkan oleh Ketua LPM kami di Desa Ekasari. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pariwisata, kami tambahkan demikian. Informasi kami sampaikan melalui online dan juga rekan-rekan yang bekerja di tempat pariwisata yang jadi guiding, yang ingin mengkontribusikan dirinya kepada kami berikan masukan agar menginformasikan pariwisata yang ada di Ekasari ini. Dan juga pariwisata di Ekasari ini dengan sirkulasi penerimaan tamu, ada informasi pariwisata di tempat religion, yaitu di gereja Katolik. Di sana kami terima pertama, sehingga setelah itu kami sebarkan informasi dan kami berikan kepada Pok Darwis kami untuk memandu rekan-rekan pariwisata ini, tamu-tamu yang datang, sehingga dari sanalah mengawali sirkulasi ini, baik mereka ke Bendungan Palosari ataupun ke tempat-tempat religi ataupun ke tempat Pok Darwis, ke Pokmas kakao ini. Demikian yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Sedikit yang tambahkan dari perkenalkan Dumun yang dari kelompok tani, Ketua Kelompok Tani Kakao Merta Abadi, Om Swastiastu. Kenapa sih di Ekasari ini mengembangkan kakao? Kan itu pertanyaannya. Memang dari dulu kakao yang ada di Ekasari adalah masyarakatnya kebanyakan menanam kakao. Tapi apa permasalahan yang ada di kakao itu adalah banyaknya organisme penyakitnya seperti helopeltis, busuk buah, itu membuat petani kami yang dulu itu trauma. Nah, itu yang kami di kelompok ini mulai ubah. Mindset petani yang kami ubah, pola tanam yang kami ubah. Dan yang seperti Pak Kepala Desa kami bilang tadi adalah mulai menanam bibit-bibit unggul. Bibit apa yang kami tanam adalah bibit kebanyakan dari MCC dan Sulawesi 1 yang sudah bibitnya yang disertifikasi.
di kelompok kami khususnya sekarang yang 2022 baru lahannya 30 hektar ditanam, 2023 ini sudah menjadi 35 hektar. Terus ada apa namanya perluasan lahan. Dan yang menjadi pokok permasalahan yang ada di kakao adalah yang dulunya adalah di pemasaran. Tentu kami kelompok Merta Abadi ingin menerobos itu, makanya kami ada inovasi pasar satu pintu. Di kelompok kami di Merta Abadi sekarang petani tidak lagi memikirkan pasar, melainkan kelompok pengurus yang memikirkan pasarnya. Itu yang kami lakukan. Jadinya apa namanya harga di petani itu tidak lagi labil, tetap dia. Karena kelompok kami adalah membeli biji basahnya dan kelompok kami yang memfermentasi di sana. Hanya itu yang bisa kami tambahkan. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa kami jawab. Oke, kembali yang tambahkan. Jadi terima kasih tadi Pak Ketua LPM dari kelompok masyarakat. Ya, niki yang terakhir yang perkenalkan, beliau adalah kelompok Tani Merta Abadi. Yang terakhir di tahun 2022, mohon maaf yang laporkan juga kepada Bapak Ibu tim, beliau adalah penerima juara 3 pengelolaan kakao terbaik tingkat nasional. Nah, Bapak Ketua tim penilai bersama Bapak Ibu tim yang hormati. Jadi mungkin tadi terlupakan yang menjawab. Jadi kegiatan wisata, baik agrowisata, wisata religi, dan bendungan Palasari, niki kita di pemerintah desa telah membentuk kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Pokdarwis yang telah kami tetapkan, mereka lah yang mengelola kegiatan pariwisata yang ada di Ekasari. Namun, mungkin ini juga agar menjadi bahan pertimbangan, kunjungan wisata yang datang ke Ekasari belum berani kami lakukan pungutan retribusi yang pasti. Jadi tamu-tamu yang datang dengan sukarela, kami pungut secara sukarela berupa sumbangan sukarela. Untuk tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan pariwisata kami di Desa Ekasari. Maka mohon dimaklumi sehingga pendapatan desa, pendapatan asli desa sampai saat ini dari bidang kelompok wisata belum bisa kami dapatkan. Nah, di samping juga pendapatan yang sangat kecil, terus kami di Desa Ekasari masih dalam masa promosi objek wisata yang kami miliki. Nah, kami tambahkan juga semangatnya kami di Desa Ekasari membudidayakan kakao, tentunya dari hasil penelitian bagi mereka-mereka yang pecinta kakao, penikmat coklat, katanya coklat Jembrana niki memiliki aroma khas, rasa dan aroma khas. Nah, dengan adanya nike, kita di Desa Ekasari sangat antusias, sangat semangat. Kami yakin dengan budidaya kakao yang terus kami akan lanjutkan, kami tingkatkan, akan bisa menjadikan pendapatan, meningkatkan pendapatan di masing-masing warga masyarakat kami di Ekasari. Sampun, Pak Kal. Ya, rasanya seperti ini yang bisa Titiang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Pak Mekal. Mungkin ada tanggapan dari tim kami. Silahkan Bapak Gede Kertayasa.
Oke, terima kasih untuk waktunya. Surat yang udah bisa didengarkan ya? Nah, oke. Izin Pak Mekal mungkin yang menanggapi terkait dengan aplikasi Sijala yang sudah Pak Mekal terapkan di desa. Tadi Pak Mekal menyampaikan untuk penandatanganan belum bisa dilakukan secara elektronik. Nah, apabila pejabat yang menandatangani surat tersebut tidak berada di tempat, bagaimana proses penyelesaian penandatanganan itu dilakukan? Mungkin itu aja Pak Mekal. Terima kasih. Oke, silakan Pak Wakil menanggapi. Waktu kita masih 12 menit. Silakan ditanggapi secara singkat dan jelas nih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, kalau jenisnya sifatnya surat keterangan, sifat keterangan, ini tentunya bisa ditandatangani oleh sekretaris desa. Walaupun tanpa kami, kalau sifatnya surat-surat keterangan, surat-surat biasa, ini ditandatangani oleh sekdes yang pertama. Nah, kita di pemerintah desa tidak pernah keluar bersama, sekdes keluar, perbekal keluar itu tidak pernah kami lakukan. Kalau kita perbekal keluar, sekdes itu yang wajibkan standby ada di kantor, sehingga pelayanan masyarakat tentang surat-surat keterangan ini bisa terselesaikan. Ini yang kita lakukan di pemerintah desa sampai saat ini. Terima kasih Pak Wakil. Silakan tanggapan dari Ibu Gita. Silakan Bu Kabid. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Meke beserta tim. Titiang di sini ingin menanggapi terkait BUMDes nggih. Jadi tadi disampaikan BUMDes sudah memberikan kontribusi cukup lumayan nggih sebesar 38 juta nggih kepada PADes. Nah, yang ingin Tiang tanyakan dan ingin Tiang juga ketahui bagaimana kiat-kiat BUMDes untuk bisa mencapai laba usaha yang cukup lumayan yang bisa berkontribusi terhadap PADes. Apakah dalam pengelolaan tersebut juga berkolaborasi dengan para kelompok tani kakao? Oke, mungkin Nika Manten yang ingin sampaikan dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Siapa tahu juga ini menjadi inspirasi untuk BUMDes lainnya, nggih, yang mungkin potensinya sama dengan di Desa Ekasari. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Sisa 10 menit, silakan Pak Wakil ditanggapi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi BUMDes kami, nah sampai saat ini di tahun terakhir berkontribusi baru sekian. Tentunya Ekasari ini mungkin menjadi gula. Banyak sekali lembaga keuangan yang ada di desa kami. Baik nih berupa koperasi, LPD, kemudian dari bank juga ada, BRI. Tetap BUMDes yang kami sarankan untuk berbuat yang sportif. Kita bersaing di tengah-tengah lembaga yang ada secara positif. Tidak ada saling membunuh. Karena semua lembaga itu adalah milik kita di pemerintah desa. Nah, walaupun itu LPD ada di ranahnya lembaga adat, namun yang menjadi anggota LPD itu adalah sama warga kami. Nah, sampai saat ini perjalanan BUMDes dengan lembaga-lembaga yang lain masih bisa berjalan dengan baik. Mereka melakukan kegiatan ini saling mengisi. Nah, terus kiat-kiat BUMDes tentunya mempromosikan diri sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena modal yang kita miliki di BUMDes ini masih sangat kecil, kita meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes ini adalah lembaga pemerintah desa yang sudah dikuatkan dengan badan hukum, baik dengan Perdes maupun dari Kemenkumham.
sehingga masyarakat niki yakin bahwa bila memiliki uang lebih menabung niki di BUMDes Ekasari. Nah, kita di BUMDes juga telah niki memiliki selain karyawan, direktur, sekretaris, bendahara, dan bidang tata usaha juga dilengkapi dengan para kolektor. Kolektor kami ini turun ke masyarakat, turun ke masyarakat. Mungkin ada yang memungut tabungan, kemudian ada juga yang langsung membayar kewajiban. Nah, kewajiban tentunya yang selaku debitur, selaku peminjam di BUMDes, niki bisa menitipkan. Kami yakin apa yang dilakukan oleh para kolektor kami niki akan aman karena sudah dilengkapi dengan sarana digital. Mereka para kolektor membawa alat langsung ke masyarakat, berapapun uang yang disetorkan nike langsung connect ke kantor BUMDes, langsung nyambung dengan IT yang dimiliki oleh para karyawan kami di BUMDes. Nah, juga di samping ini untuk memotivasi warga masyarakat, pertama yang berbelanja terbanyak di BUMDes. Niki dari BUMDes juga melakukan kegiatan pemberian hadiah. Warga masyarakat yang membeli terbanyak di BUMDes, niki langsung diberikan hadiah. Nah, walaupun hadiahnya sangat kecil, berupa penghargaan dan hadiah-hadiah kecil yang dibutuhkan, itu dilakukan. Kemudian di BUMDes secara umum bagi warga yang menabung terbanyak, niki juga kita siapkan hadiah-hadiah hiburan yang tujuannya hanya untuk memberi penyemangat dan memotivasi warga masyarakat. Niki aja yang kita lakukan di BUMDes, yang tentunya kerjasama BUMDes dengan kelompok tani yang ada, dengan subak-subak yang ada, tidak terlepas juga tetap Direktur BUMDes berkoordinasi dengan kita di pemerintah desa, baik dengan pemerintah desa maupun dengan badan pengawas yang tentunya berwenang dalam hal memajukan BUMDes di desa ini. Ini yang ditambahkan. Terima kasih Pak Mekal. Kita punya waktu lagi 5 menit. Masih ada tanggapan dari tim kami. Silahkan Bapak Ujang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk awalnya cek suara saya bisa didengar, Pak Mekal? Oke, dari sekian pemaparan yang dilakukan oleh Pak Mekal itu beserta jawaban-jawaban tadi, di sini potensi yang dimiliki oleh Desa Ekasari tentunya luar biasa ya, dengan adanya potensi kakao, wisata, dan segala sesuatunya. Nah, pertanyaan yang akan kami tanyakan di sini, sejauh mana rencana nanti ke depan pemerintah desa, grand design yang untuk mengembangkan potensi ini, tentunya tadi desa disampaikan memberikan PADES yang lumayan ya 38 juta. Nah, rencana ke depan bagaimana dari sisi pemerintah desa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ini? Apakah hubungannya antara pertanian kakao dan agrowisata yang dimiliki oleh Desa Ekasari? Mungkin itu pertanyaan dari kami, Pak Mekal. Terima kasih. Silahkan Pak Mekal, kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit, ditanggapi dengan singkat dan padat. Oke, baik, terima kasih. Jadi langsung saja kami tanggapi rencana kami ke depan. Tentunya semangat warga masyarakat Ekasari yang sangat semangat, sangat antusias. Kami berencana tetap melanjutkan program-program yang diinginkan oleh masyarakat. Tentunya karena kami adalah di lingkungan petani perkebunan, lebih banyak nanti program kami akan mengacu ke bidang ini. Nah, tidak terlepas karena kemampuan kembali ke
kemampuan keuangan gitu. Dan anggaran pendapatan belanja desa kita juga sangat terbatas. Tentunya ke depan tetap kami mohon bantuan peran serta baik dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat tentunya untuk melanjutkan apa yang menjadi keinginan besar kami di Desa Ekasari. Nah, terutama mungkin bisa kami sampaikan, kami Jemberana adalah termasuklah daerah curah hujannya yang sangat kecil, curah hujan rendah, tentunya sumber-sumber air yang menjadi harapan kami ke depan. Kita karena sudah ditetapkan sebagai desa kawasan pedesaan, juga sudah melakukan membuat berupa permohonan-permohonan lewat proposal baik kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bidang kemasyarakatan. Ya. Di samping inovasi kami di awal ini sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat kami, yaitu berupa pemasangan pipa dari sumber air hutan. Dari sumber air hutan ini sudah yang dulu mungkin di tahun 2090 kan. Kita di Ekasari ini lahan kering, melihat ada sumber air di hutan, kelompok warga masyarakat telah juga melakukan pemasangan pipa. Niki murni dari swadaya masyarakat, masang pipa sepanjang 10 km, sehingga air itu yang kita gunakan sampai saat sekarang untuk kegiatan pertanian perkebunan di samping peternakan yang dimiliki oleh masyarakat. Air dari hutan disalurkan lewat pipa, kemudian kita gunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, ada juga perikanan. Astunggara, air yang kecil itu kita manfaatkan dengan maksimal, sudah bisa memberikan kontribusi kehidupan pada kami di Ekasari. Selain baru-baru ini, akhir-akhir ini juga ada bantuan berupa pengadaan sumur bor, baik sumur bor besar, dalam maupun sumur bor dangkal. Ini yang telah kita lakukan. Kemudian rencana kami ke depan tentunya berlanjut, sehingga Ekasari ini betul-betul menjadi desa kawasan kakao. Terima kasih. Pas waktu tinggal beberapa detik. Terima kasih Pak Mekel atas jawaban yang telah diberikan. Dari kami tim penilai mengucapkan terima kasih banyak. Demikian sesi tanya jawab untuk kali ini, sesi pertama bersama Desa Ekasari. Terima kasih Bapak Ibu tim. Kemudian Bapak Ibu, kami ingatkan kembali, jadi untuk klarifikasi lapangan akan kami lakukan minggu depan. Jadi kalau Desa Ekasari dapat tanggal 13 hari Selasa. Mohon dipersiapkan dan kami ingatkan agar tidak ada seremonial. Jadi hanya diterima sebagaimana rapat-rapat biasa. Nah, demikian sesi tanya jawab untuk tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2023 kami akhiri. Kurang lebih dari penyampaian kami mohon maaf. Di sesi di terakhir ini kami harapkan jangan live dulu, kita foto bersama dulu dengan Desa Ekasari. Mari teman-teman kita berikan aplaus kepada Desa Ekasari atas keberhasilan dalam menjawab semua pertanyaan dan tanggapan dari tim. Nah, mohon Laksmi silakan untuk foto bersama. Silakan Bapak Ibu tim dan peserta dari Desa Ekasari mempersiap. 1, 2, 3, silakan.
Terima kasih. Sekali lagi aplaus untuk Desa Ekasari. Kurang lebih kami mengucapkan mohon maaf. Demikian, sampai jumpa di klarifikasi lapangan. Om Santi 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 Om. Untuk Desa Ekasari silahkan meninggalkan ruang Zoom. Silakan klik left karena kami akan melanjutkan untuk sesi berikutnya.